Oke guys, ketemu lagi sama gue ya. Oke, ada data nggak bisa bohong. Iya, gue harap lu sehat-sehat semua ya. Oke, dan saham lu pada hijau-hijau hari ini. Dan lu udah dalam keadaan happy ya. Kalau nggak happy ya, lagi nggak happy, kuat-kuatin aja ya. Nanti juga badai pasti berlalu. Oke, sekarang gue mau bahas saham JPFA ya. Apa sih ini? Ini ayam ya kayaknya, Java Confit Indonesia ya. TBK terbuka perseroan terbatas. Oke. Ya, hari ini gue mau bahas saham ini ya. Oke. Atas juga request ya. Request lu semua guys, gue akan coba ya kerjain ya. Gue juga waktu terbatas, kadang harus satu-satu nih. Jadi sorry kalau belum gue cover yang lagi lu minta. Oke. JPFA ya. Ini saham perusahaan ayam ya. Kita penting ya guys baca laporan keuangan ya, karena situasi perusahaan itu bisa berubah dengan cepat gitu. Bisa berubah dengan cepat. Ketika berubah dengan cepat itu nanti otomatis kadang harga sahamnya bisa naik atau turun. Kalau dia lagi tahu perubahannya lagi negatif, kita harus cepet-cepet gitu. Ya istilah kata mengamankan uang kita seperti itu loh. Jadi nggak ada jaminan bahwa perusahaan itu bakal terus bagus ke depannya, nggak ada jaminan itu. Memang itu sebabnya kadang kita kenapa taruh saham di perusahaan lama ya, biar kita bisa lihat track recordnya. Memang ada yang bagus banget dalam waktu lama ya masih tergolong stabil sampai sekarang pun bertahan dan stabil gitu. Kalau kita lihat perusahaan lama, kita bisa lihat guys dari track record 5-10 tahunnya dia gimana. Oh ternyata ini perusahaan stabil, sehingga kita bisa lebih aman, meminimalisir resiko. Ya, tapi nggak berarti nggak dibaca juga laporan keuangannya, karena kadang terjadi sesuatu sangat cepat ya. Seperti di Unilever, HMSP, Gudang Garam itu terjadi sesuatu dengan sangat cepat gitu. Ya, sangat cepat. Investor kaget, nggak baca pergerakan. Ya, kira mereka kaget sendiri, harga sahamnya turun. Nah, mereka nggak tahu harga saham tuh selalu ada hubungannya ya guys dengan data laporan keuangannya, selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, nggak mungkin tahu-tahu turun tanpa alasan, nggak mungkin. Ya, oke. YPFA 2018 10 triliun ya, 10,1 triliun. Ekuitas 2018 11,22 triliun, 10,46% naik. Lumayan ini. 2020 10,677 triliun tuh minus 4,84%. Nah, ini yang gue bilang guys, kadang kan dia minus di 2020, berarti dari data kita baca data ekuitas aja, berarti kita tahu pasti 2020 dia turun, pasti harga sahamnya pun juga turun, kinerjanya turun. Nah, jadi ketika waktu lu pada saat di akhir 2019, di akhir 2020 ini ya, di akhir ini ketika lu tahu turun ya, lu bakal tahu kondisi perusahaannya itu bakal bagaimana. Di triwulan satunya aja lu udah lihat deh tanda-tandanya. Waktu laporan di triwulan 1. Nah, di situ lu udah mulai, kalau dilihat ketika lu udah lihat ekuitasnya turun di bulan-bulan Maret itu kan lu baca ya, Maret atau April itu bulan 1. Nah, di situ lu udah was-was. Dan situ keputusan lu masih mau bertahan di perusahaan ini atau enggak saat itu. Ya. Karena ada potensi dia di 2021 turun lagi. Itu dalam konteks kalau lu lagi di 2020 ya. Ya. Nanti kan kita sekarang udah di 2022, kita lagi tunggu laporan triwulan ke 1 ya. Nah, itu lo harus baca saham yang lo pegang, lo nggak bisa abai gitu, nggak bisa ya. Gue belum bikin ya sesi khusus cara baca laporan keuangannya, nanti gue bikinin deh cara gampangnya, jadi lo nggak perlu pusing. Kita nih bukan mau jadi akuntan harus tahu semuanya, yang pentingnya aja kita tahu, bisa jadi catatan dan bisa jadi pertimbangan kita nanti buat mau mutusin lanjut di perusahaan ini apa enggak. 2021 dia naik 12,233%. Nah, 14,57%. Nah, lo yang lagi pegang JPFA, lo udah mulai bisa napas lega. Dia udah back on the track di sini. 14% ya, bahkan prestasinya lebih tinggi dari dia di tahun 2019. Jadi lo udah mulai lega 2021. Tapi jadi bisa dikatakan lo lagi bisa aman sekarang. Pasti lagi kinerjanya pasti lagi membaik sekarang ya. Tapi tetap jangan abai ya, di 2022 nanti pas triwulan 1-nya keluar, lu baca langsung cepet-cepet. Nah, ini di 3 bulan ini 2022 dia gimana nih kinerjanya ya.
Tahu minus apa enggak? Kalau minus kalau ekuitasnya malah minus. Ya, lu amanin aja dulu duit lu sebenarnya kalau menurut gue. Oke, jumlah pemegang saham 11,7 miliar, sorry. Book value-nya, nah ini book value-nya. Nah ini book value dengan kita tahu book value, kita tahu sebenarnya saham kita nih harga aslinya berapa. Sehingga nanti kita bisa pikir-pikir, gue beli kalau beli misalnya book value-nya 800, gue kalau beli 800 terus harga di pasar 30.000 kemahalan nggak? Nah, kayak gitu. Atau gue beli harga 4.000 kemahalan nggak? Gitu loh. Ya ini book value-nya 866, 957, 2020 911 ya. 2021 1043. Nah, karena potensi kenaikan kan harusnya sebenarnya kalau gua rata-ratain sih jadi 6,73% ya guys, masih. Ya, 6,73%. Tapi karena kita tahu ya memang 2020 tuh lagi corona ya, jadi wajar dia minus begini. Mungkin dia jual berapa asetnya untuk bayar hutang atau apa. Tapi ketika sekarang udah mulai corona mulai ini, maka angkanya dia membaik lagi. Jadi gue nggak wajar kalau nggak kurang fair gue masukin angka corona untuk jadi rata-rata. Jadi gue lebih baik pakai angka ini, gue rata-ratain gue dapat 12% ya. Itu ya. Jadi cara dapat gue proyeksi book value 2022 itu tinggal ini kali ini, maka gue dapat 1168 ya. Ini angka kira-kira ya, kira-kira proyeksi ya. Di realnya mungkin bisa lebih kecil atau lebih gede di realnya ya. Di realnya, tapi kayaknya nggak bakal terlalu melenceng dari ini ya. Nah, harga rata-rata saham itu waktu itu ini 1795, 1819, 2020 pasti turun, 1951 ya pasti, ekuitas hancur dia pasti turun. 2021 1777 udah mulai pulih nih ya. Udah mulai pulih ke arah 2018 nih. Ya. Udah mulai pulih. 2022 kemungkinan ya tadi kita lihat 14% kemudian naik lagi, kemungkinan lagi on the track. Ya, on the track naik terus ya. Kita tadi gue ketemu di FB ya. Dia curhat. Guys gimana? Teman-teman minta sarannya dong. Kenapa saya main saham tuh giliran sahamnya saya beli harganya turun. Giliran saya jual saya naik ya. Saya bingung tuh teman-teman ya. Habis itu saya masuk reksadana. Katanya reksadana terkenal. Pas dia masuk reksadana turun juga. Nah ini konten ini gue buat biar buat kita teman-teman semua ya yang benar-benar bingung atau apa sama yang mau dimasukin ini gue buat jadi biar kita ada bayangan. Gue bilang gue komen bahwa carilah perusahaan yang kalau lu taruh perusahaan di perusahaan bener ya, lu fokus invest saham bukan trading. Yakin deh 1 tahun lu minimal paling jelek naik 10% dan lu tambah dividen sekitar rata-rata 4%, lu 14% naik. Ketimbang hanya obligasi 2,5%, lu baik lu pilih saham. Gue bilang kayak gitu. Asal benar perusahaannya ya kan. Asal benar. Nah makanya ini gue bikin channel ini buat ngebantu kalian. Nah ini misalnya JPFA ini termasuk perusahaan yang menurut gue bagus untuk jangka panjang ya. Karena dia per tahun naiknya 10%, 14%. Jadi kekayaan lu tahun depan naik 10-14% kan lumayan ya. Belum tambah dividen loh. Ya belum tambah dividen. Nah jadi incer juga perusahaan. Jadi cirinya kalau mau duit kita naik per tahun, carilah perusahaan yang naik 10-14% ekuitasnya, dan perusahaannya harus bagi dividen tiap tahun. Lu harus screening ya, kayak gitu. Oke. Jangan yang nggak bagi dividen guys. Perusahaan nggak bagi dividen, lu benar-benar udah harus cabut dah tuh. Itu kita udah taruh dana, kita nggak dapat apa-apa. Ya berarti mereka curang, gitu aja. Apaan curang? Ketika perusahaan nggak bagi dividen, yang rugi itu sebenarnya pertama mereka. Kenapa? Publik menganggap perusahaan dia nggak menarik. Ketika nggak menarik ya dia malas, perusahaan menghargai mahal juga malas. Beli saham dia mahal, akhirnya dia dihargai PBV 1. Ada bahkan yang di bawah PBV di bawah 1. Akhirnya untuk menghargai 1 kali aja dari harga lo, publik malas gitu. Akhirnya apa? Harga saham dia turun. Saham dia turun akhirnya dapat dana kan pasti dia kecil kan. Nah kita sendiri juga rugi guys kalau dia nggak bagi dividen. Pertama kita nggak dapat dividen ya. Kedua harga saham kita melorot terus. Ya cek deh ya perusahaan-perusahaan yang nggak bagi-bagi dividen harga sahamnya melorot terus meskipun ekuitasnya katanya bagus. Nah itu jadi hati-hati. Jadi kalau nggak bagi dividen segera cabut karena yang rugi lu rugi, perusahaan itu sebenarnya rugi gede dia dan kita juga rugi sebenarnya. Ya kitanya juga rugi karena harga saham kita melorot terus. Ya peningkatannya nih lagi gede nih peningkatan harga saham itu cuma 1% minus 30, nah sekarang balik 42% ya. PBV-nya nih tergolong aman ya guys.
2,07, 1,9, 1,3 wajar nih lagi hancur, berarti di harga jelek banget waktu itu masyarakatnya. Ini mulai pulih 1,7. Ya, rata-rata 1,76 ya. Nah, ketika kita udah PBV-nya ini enak nih, flat gitu. Jadi gua nggak terlalu susah. Nggak terlalu takut kalau gua ngasih PBV rata-rata untuk projection ke 2022. Maka di 2022 kira-kira harganya gue tinggal book value kali ini, maka gue dapat angka ini guys, 2055. Ya, ini harga wajar menurut gue JPFA ya. Sekarang JPFA berapa? Nah, 1610 masih murah ya. 1615 nih sekarang ya. Tinggal kita lihat 1615 itu berapa sih sekarang PBV-nya? 1100 1168 ya. Berarti saat ini publik lagi menghargai, kebalik. Berarti saat ini publik lagi menghargai 1,38 ya. Kenapa agak berkurang PBV-nya ya? Ya itu kalian sendiri yang tahu, yang pegang JPFA ya. Ini lagi publik lagi mau 1,38 setara sama PBV ini. Tapi ada kemungkinan dia naik nih sampai 2055 ya. Harusnya ya. Ada potensi nih dari gue lihat book value. Tapi nanti lo lihat lagi, buka laporan keuangannya, dia grafiknya gimana sih? Sorry. Cenderungan naik or iya, kecenderungan lagi agak turun ya. Seharusnya dia menurut gua dari data yang gua dapat ya, kalau dia naik benar 14% berarti sekitar segini. Berarti kalau dia nggak di sini berarti ekuitasnya dia nggak di sekitaran, nggak naik sekitar 12% ya, mungkin agak turun ya 8 atau 7 antara itu mungkin ya. Nanti lo baca lagi laporan keuangannya. Ini gua dengan asumsi dia naik 12% dan PBV-nya yang tertingginya ya di situ ya. PBV-nya rata-rata 1,7. Nah, maka dapat angka sini. Ada potensi ke arah sini dia. Ya, 2055 ya. Tapi nanti lu lihat lagi di laporan keuangan triwulan 1 ini, harus wajib lu lihat ya pegang JPFA. Sementara menurut gue masih dalam konteks aman. Ya. Masih dalam konteks aman, tapi nanti lu lihat lagi. Ya, kalau terjadi penurunan ekuitas di triwulan 1 ini, ya terusan balik lagi ke lu. Kalau gue sih langsung gue amanin duit gue gitu kalau gue ya, kecuali kalau perusahaannya sangat besar banget ya, yang gue yakin bakal balik, kayak misalnya BRI gitu lah, atau BNI atau BCA gitu, yang gue yakin bakal balik ya, mungkin gue tetap hold mungkin ya. Ya kecuali kalau lu yakin banget JPFA bakal balik lagi, no problem, lu tahan. Laba 2,1 triliun, 1,7 turun minus 18. 2020 916 miliar turun 48%. 2021 2 triliun ya, naik nih labanya di sini nih, 2021 20% ya. Itu lagi gila kinerjanya di sini. Ya, ROE-nya 21%, 15 gede, 15% gede, ini lagi hancur 8%. 16% ROE-nya udah memenuhi kriteria sih guys sebagai perusahaan yang bagus ya. ROE-nya, EPS-nya segini yang kita dapat nih, yang kita sama perusahaan dapat kalau bareng-bareng ya. EPS, peningkatan EPS per tahun nih ya pasti sama malah bala. EPS, nah ini dividen yang dibagi ke kita ya. Nah perusahaan ini bagi dividen rutin. Ini 2020 kayaknya belum deh. Yang 2021 kan dibaginya 2022 belum deh ini. Nah sekitar seginilah ya guys. Ini dividen yield-nya ya, dividen yield-nya 2,7, 1,1, 3,20. Nah ini yang gedenya 3,20% ya, 3,20%. Sebenarnya 3% kecil ya, sedang lumayan ya, 3-4% tuh lumayan, tinggi 7% lah ya. Kalau 1% ini kecil nih ya. Ya doain aja bahwa kinerjanya dia 2021 ini 2,25% sih masih tergolong kecil ya.
Ya minimal sih dividen 3 lah, 3,5 gitu loh. Enak gitu kan. Gue ngukur dividen enak apa enggaknya gue dari rumah guys, ngukurnya properti. Ya gue ngukurnya itu. Lu punya duit 200 juta, kontrakin setahun 12 juta, balikan 6% tuh. Ya jadi minimal gue cari yang 3, 4, ya 5. Kalau bisa sih memang lu bisa dapat di atas. Ada yang 7 sih, memang ada yang 7 kasih dividen 7% ke kita. Ya, nah itu lu ukurnya dari itu aja. Kalau rumah kira-kira 5-6% kalau lu kontrakin per tahun tuh. Sekitar kayak gitu. Berarti kita minimal cari yang nyerempet 4. Oke, kalau dapat 5 ya alhamdulillah gitu kan. Dapat 6 lebih alhamdulillah lagi, dapat 7 lebih. Kalau dapat 10% ya lebih alhamdulillah lagi kan gitu, ya. Sebenarnya itu makanya kita logika jalan aja guys. Yang penting tuh asal logika jalan, kekayaan kita, aset kita menambah terus pasti tiap tahun. Asal taruhnya bener, taruh duitnya di perusahaan yang benar ya pasti naik. Dan lu gak perlu dikit-dikit pantau, lu dikit tidur aja. Lagi trading ini sekarang lagi trading tidur aja. Ini lagi trading ini saham, gue bodoh amat gitu loh guys. Ini investor tuh begitu bodoh amat. Karena gue tahu apa yang gue pegang gitu. Gue tahu apa yang gue pegang udah gue baca. Gue yakin dia ke arah mana gitu. Saham itu predictable loh. Warren Buffett yang bilang saham itu predictable. Ya dan gue sendiri ketika gue baca laporan keuangan gue berani bilang saham itu predictable. Ya jadi salah lu bilang saham itu nggak predictable. Makanya gue bukannya bilang analisa teknikal tuh nggak penting ya. Memang penting untuk mengetahui sesuatu pergerakan. Tapi kalau lu mengukur itu untuk memastikan harganya itu gue sendiri kurang setuju deh. Karena apa? Yang menentukan harga itu adalah fundamental. Ya lu mau lihat grafiknya kelihatan kayak naik tapi fundamentalnya jelek ya pasti itu akan turun. Itu terbukti, gue lihat banyak yang analisa teknikal Unilever ya katanya bakal naik gini-gini, akhirnya turun terus sampai 3.000 sekarang. Kenapa? Karena secara fundamental dia lagi belum ada satupun indikator dari Unilever yang saat ini di fundamental itu akan bisa menaikkan harga sahamnya kembali seperti semula di 8.000, 9.000 atau ya sekitar segitulah. Ya saat ini belum ada, sulit mau dianalisa teknikal seperti apapun akan sulit menurut gua ya. Oke. Di PR-nya payout ratio nih ini waktu itu dia bagiin 13%, 50 waktu itu gede banget 251%. Tapi karena dia lagi rugi ya, mungkin dia pakai teknik karena lagi rugi dia bagi 50% biar harganya nggak makin jeblok. Gua rasa ini keputusan yang bagus saat itu ya. Tapi giliran lagi gede-gede dia cuma bagi kita 23% ya. Sebenarnya dividen payout-nya rasionya kecil sih buat kita. Sebenarnya dia mungkin bisa bagi 30-40 gitu. Kalau gue lebih suka cari yang berani bagi 50-50. GBRI dia bagi 50-50. Ya gitu ya. Cara atau gue kemarin lihat dia bagi ada yang 50-50, ada yang 20. Tapi gue lebih suka 50-50 sih. 50-50. Ya perusahaannya naiknya cepet ya. Dan kitanya dapatnya juga bagus. Kalau bisa lo cari yang kayak begitu. Tapi terserah lo sih kalau lo mau hold segini ya nggak jelek juga sih. Gue bilang di sini. Ya tapi gini loh, kalau dia misalnya udah makan 80% labanya buat dia, ya buktikan dong dengan peningkatan ekuitas gitu loh. Biar harga saham kita juga naik gitu loh. Ya jangan udah makan 80% ekuitas, 80% laba, kita cuma dapat 20%. Pas kita baca laporan keuangan nextnya, ekuitasnya malah jeblok atau naiknya lambat ya kan udah nggak bener kayak begitu kan. Ya udah nggak bener ya susah kita mau bertahan ngapain gitu loh kayak gitu. PER-nya di angka 12 kali ya, kecil, bagus, 10 kali. Nah ini PER-nya bagus guys ya. Ya tapi PER-nya bagus sih, gue nggak terlalu penting PER-nya. Yang penting sih ini menurut gue dividen yield-nya ya. PER-nya bagus sih buat dia, ya perusahaannya. Kalau kita lihatnya dividen yield ya, gue tulisnya dividen yield aja lah, biar lo nggak bingung. Dividen yield aja. Nah ini yang penting, ini yang kita dapat. Kalau ini mah lo nggak dapat. Ini yang kita penting ya. Ya ingat dividen yield-nya itu yang penting buat kita ke depannya. Oke. Nah kayaknya gini aja guys. Gue buat JPFA ya. Secara kesimpulan nomor 1 ekuitas lagi bagus 2021. Harusnya 2022 dia lagi bagus juga harusnya. Tapi tetap harus baca laporan keuangan karena perubahan bisa terjadi dengan cepat. Gitu. Secara keuntungan ROE-nya lumayan, yang angka 15%.
12, 15, 17 ya. Dividen yieldnya sedang sih, dividen yield kurang ya, di bawah 4. Ada 4-nya benar-benar, tapi lebih sering dia ngasih 3 atau 2%. Kurang kalau yieldnya menurut gua. Ya sebenarnya PR mungkin nggak terlalu penting ya. Mungkin penting buat ngukur perusahaan aja, tapi kalau buat kita yang nggak dapat juga buat apa gitu loh. Ya itu aja guys ya. Oke, kita ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.